Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin, para pemirsa TV 9, hafidhakumullahu jami'an. Semoga seluruhnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tradisi di beberapa pondok pesantren di tanah air tercinta, di bulan Ramadan para romoyai menghatamkan atau mengkaji beberapa kitab, baik kitab turas yang merupakan warisan salafus saleh maupun sejumlah kitab yang disusun dan dikarang oleh ulama terkini. Untuk Ramadan kali ini kami mengajak seluruh pemirsa TV 9 bersama-sama mengkaji kitab Qul Hadhihi Sabili, di mana kitab ini disusun oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki yang merupakan ulama rujukan bagi para cendekiawan, alim, allamah, tidak hanya di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, Brunei, Singapura, tapi juga di beberapa negara, baik di Afrika, Eropa, dan sebagainya. Pilihan judul Qul Hadhihi Sabili rasanya memang memiliki pesan. Dan kami sebagai santri beliau juga mendapatkan beberapa penjelasan tentang pilihan nama-nama kitab yang beliau susun. Semisal lain dari kitab ini ada Wahuwa bil Ufuqil A'la. Kemudian ada juga Huwallah. Judul kitab yang cukup unik. Dan ini adalah ayat Al-Quran yang kemudian dipilih secara khusus oleh beliau menjadi judul dari kitab yang beliau susun ini. Apakah makna yang ingin disampaikan? Ketika kita melihat kronologi ayatnya, bahwa pesan ini adalah pesan yang Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, untuk disampaikan kepada umatnya, kepada kita semua. Hadhihi, ini ajaranku. Tauhid yang beliau perkenalkan. Syariat yang beliau sampaikan. Kemurnian dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan puncaknya adalah ketaatan mutlak
kepada Allah Subhanahu wa taala, melepas dan meninggalkan seluruh ajaran konsep jahiliyah, penyembahan berhala, paganisme, dan praktek-praktek perdagangan yang di luar syariat, percampuran antara halal dan haram, pembunuhan nyawa tanpa hak, dan semacamnya. Semua ajaran ini, sabili, adalah jalanku, jalan perjuanganku, jalan dakwahku, jalan hidupku. Itulah yang ingin disampaikan oleh penulis Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab yang beliau susun ini. Kalau al-ulama al-amilun, para ulama yang mengamalkan keilmuannya secara baik dan benar, mereka adalah warathatul anbiya, pewaris Nabi. Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki, alim minal ulama, ingin melanjutkan pesan moral dan ajaran yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika di mana akhir zaman ini banyak sisipan-sisipan, ubahan, tahrif, rekayasa, dusta, validitas yang dipertanyakan tentang kemurnian ajaran Nabi, beliau ingin meluruskan dengan salah satu karyanya, Kul hadhihi sabili. Kemudian Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki memulainya dengan bangunan Islam, rukun Islam, dilengkapi dengan al-muhlikat wal munjiat, perkara yang bisa menggelincirkan seseorang kepada perbuatan celaka, dan perkara yang bisa membimbing seseorang mendaki puncak kemuliaan, keselamatan. Ini cukup unik karena jarang sekali kita menemukan buku yang cukup komprehensif, melengkapi kebutuhan kita dalam beragama. Beliau sudah membekalinya. Maka ketika kita masuk kepada kitab ini, mengkajinya, yang insya Allah akan tayang selama bulan Ramadan, jangan lupa para pemirsa TV 9, kita akan membahasnya, mengkajinya, dan mengharap keberkahan dari kitab Kul hadhihi sabili. Bangunan Islam kita umpamakan konstruksi bangunan fisik seperti rumah, di mana gambaran ini berangkat dari hadis Nabi, buniyal Islamu ala khamsin. Islam terbangun atas 5 rukun. Kalau kita melihat bangunan apartemen, rumah, atau apapun, konstruksinya di situ tentu ada pondasi yang kokoh, kuat, kualitas beton, cor, batu, dan semacamnya. Ada rangka bangun ke atas, pilar, kemudian dilengkapi tembok, pintu, jendela, dan puncaknya adalah penutup atap. Begitu juga dengan gambaran agama Islam, pondasinya adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Untuk membangun kualitas keislaman kita, kekokohannya, maka pondasi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inilah yang pemahaman maknanya harus melalui proses keyakinan, kemantapan, kekuatan batin, dengan cerapan rasa dzauq imani yang sangat tinggi. Kalau hanya pemaknaan terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara dangkal, ini akan berpengaruh kepada pancang
konstruksi bangunan lainnya, sholatnya, kemudian puasa, kemudian jihad fisabilillah, haji, umroh, dan seterusnya. Syahadat kita umpamakan sebagai pondasi, asas. Kemudian pilarnya adalah salat, di mana baginda Nabi sudah menjelaskan as-salatu imaduddin. Kemudian tembok yang akan melingkupnya adalah as-siyam, puasa. Sebagaimana hari-hari yang kita jalani, Ramadan ini kita sedang mengokohkan tembok agama. Dari mana inspirasi ini? As-siyamu junnatun. Digambarkan bahwa puasa itu benteng. Kalau bangunan, benteng yang menutup dari cuaca adalah tembok. Kemudian zakat. Zakat adalah pembersih harta kita, di mana harta adalah kehidupan kita. Ini sirkulasi. Kalau ruangan, ada sirkulasi udara yang teratur dengan baik. Maka tak ubahnya zakat ini adalah ventilasi, pintu, jendela yang harus dibangun dengan baik. Ketika rumah, apartemen, bangunan, gedung tanpa ventilasi, tanpa pintu, tanpa jendela, pengap. Kehidupan kita dalam beragama tanpa zakat terasa pengap. Keberkahan rezekinya pengap. Kemudian pengelolaan harta bendanya juga terasa pengap. Dan puncaknya, bangunan tanpa atap terasa sia-sia. Ketika musim hujan akan kehujanan, musim panas akan kepanasan. Begitu juga dengan agama. Ketika agama tidak ditutup dengan lapisan tertinggi, yaitu perjuangan jihad fisabilillah dalam maknanya yang luas. Bukan seperti peristiwa beberapa waktu lalu, ketika jihad diidentikan dengan terorisme. Islam sama sekali terbebas dari ajaran terorisme. Kita sepakat bahwa terorisme itu bukan bagian dari agama manapun, tetapi hasil dari doktrin yang diolah oleh pikiran seseorang, tentu dengan pola pikir yang sempit. Maka kita tidak mengidentikan bahwa jihad dengan terorisme adalah satu kesamaan, tidak sama sekali. Tapi jihad dalam makna yang luas. Mencari rezeki yang halal jihad, mencari ilmu jihad, kemudian bagi kaum wanita dan orang yang lemah, berhaji, berumur adalah jihad. Itu yang kita maksud. Maka atap agama ini jihad dalam makna yang luas. Di situ ada ibadah, ritual manasik haji, di situ ada mencari ilmu, di situ ada makna mencari nafkah yang halal, seperti susunan genteng yang saling memadu rapat antara satu dengan lainnya untuk menghindari cuaca terik panas maupun hujan. Semoga harapannya bahwa bangunan agama kita adalah bangunan agama yang kokoh. Untuk penguatan makna la ilaha illallah dan makna Muhammadur Rasulullah ini dibutuhkan kajian yang sangat mendalam kepada ulama yang juga rasikhun, mendalam keilmuannya. Ketika kita bersyahadat, kita beriman, kita beriktikad sepenuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Esa, tidak ada sekutu baginya. Di sini ada pemahaman mutlak, la ma'buda bihaq, tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada rasa butuh kecuali kepadanya. Ini tentunya sudah menjadi aliran darah kita. Keyakinan semacam ini sudah mengalir dalam diri kita. Begitu ada penjelasan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kita diperkenalkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala.
maka kita mencerapnya seperti cahaya yang masuk ke relung kalbu. Meyakininya Al-Ahad, bahwa yang Maha Esa, tunggal dalam ketuhanannya, tidak ada yang berhak menandinginya. Lengkap, uluhiyah, rububiyah menyatu tanpa terpisah. Kemudian As-Samad, makna As-Samad di situ bahwa Allah lah tujuan hidup kita, tujuan segala munajat permohonan kita. Ini makna kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ayat Al-Qur'an yang menguji keimanan kita tentang ayat mutasyabihat, seolah ada keserupaan, maka kita memilih yang paling aman, yang paling pasti. Misal yang cukup populer di kalangan ulama ahli kalam, ya, alal arsistawa, bersemayam di atas ars. Ternyata makna semayam di situ ada makna lain, berkuasa, mengatur. Kenapa kita harus membayangkan sosok fisik yang itu sama sekali suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat keserupaan dengan makhluk? Kenapa harus kita paksakan? Sementara ada pilihan yang terbaik. Kita totalitas memaknakan istawa alal ars, bersemayam dengan makna yang pantas untuk Allah. Bahwa Allah berkuasa, mengelola, mengatur ars. Mengapa kita harus terjebak dengan keterbatasan logika kita yang membandingkan sesuatu dengan fisik, dengan benda, dengan jasad? Padahal Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadis, sama sekali berbeda dengan sesuatu yang baru sebagai ciptaannya. Begitu juga dengan pendalaman makna Muhammadur Rasulullah. Kita faham bahwa ada maqamul khaliq, ada maqamul makhluk. Ketika kita menyebut Nabi sebagai insan kamil, manusia yang sempurna, kesempurnaannya Nabi tidak kemudian menandingi kesempurnaan Allah. Karena apa yang sempurna bagi maqamul makhluk, itu hanya di dunia makhluk. Kita membahas tentang kemakhlukan, tidak membahas kesempurnaan Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Sama sekali tidak. Nabi memberikan syafaat, Nabi menjawab kiriman salam kita di alam barzah. Beliau memiliki kehidupan yang sempurna, hayatan barzakhiyatan kamilah. Bukan kemudian kita menuhankan Nabi. Mukjizat beliau yang luar biasa. Para sahabat berebut tabarruk berkah dari rambut beliau. Bukan meyakini rambut Nabi sebagai Tuhan. Tidak. Tetapi dalam nilai kemanusiaan beliau sempurna. Dan itu pun atas izin Allah, atas kehendak Allah. Nah, semakin sempurna pemahaman, pendalaman kita tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lengkaplah fondasi konstruksi bangunan keimanan. Tinggal dilanjutkan dengan bangunan konstruksi lainnya. Sholatnya dengan berasaskan fondasi ini, puasanya dengan berlandaskan asas ini. Begitu juga dengan rukun Islam lainnya. Nanya Kiai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Kiai menyebutkan bahwa bangunan Islam pondasinya adalah yang pertama syahadat. Pertanyaannya, sekuat apakah konstruksi atau bangunan dari pondasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang cukup baik, barakallahu fikum. Sebagaimana konstruksi bangunan, pondasinya semakin kuat, kualitas batu semakin kuat, maka bangunan ke atasnya pun semakin kuat. Syahadat yang kita tanamkan dalam batin kita semakin lengkap dalam pemaknaannya. Wah, di situ la ilaha illallah ada nafyul uluhiyah, meneriakan ketuhanan. Tidak ada Tuhan, sama sekali tidak ada Tuhan. Illallah. Di situ kemudian syahadatul itsbat, persaksian untuk hanya menetapkan Allah sebagai Tuhan. Ini kualitas. Tetapi ketika pengucapan dan keyakinan la ilaha illallah masih kosong dari nilai ini, dari pemaknaan ini, kualitasnya pun rendah. Dia hanya memaknai tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Hanya tekstual saja, tidak menyerap pada lapisan batin.
Kemudian Muhammadur Rasulullah. Berbeda dengan orang yang mengenal siapa Sayyidina Muhammad. Bagaimana sejarahnya. Bahwa beliau adalah innama ana basyarun. Tapi tidak hanya sebatas beliau dalam kemanusiaannya. Saya hanyalah manusia. Tidak. Tapi yuha, diberi wahyu. Ada mukjizat. Ada keistimewaan yang tidak sama dengan makhluk lainnya. Profil, biografi, sejarah, perjuangan, peperangan, kesatriaan beliau, lengkap kita fahami seluruhnya. Maka ketika mengucapkan Muhammadur Rasulullah dengan mengenal siapa yang kita imani, jauh kualitasnya dengan yang hanya Muhammadur Rasulullah. Oh, dahulu hanya ada orang bernama Muhammad ibni Abdillah diutus 1400 tahun yang silam. Sebatas itu, tipis sekali keimanannya. Mengapa kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, dan berapa kelompok pendusta kenabian baginda Nabi Muhammad menentang persoalan ini? Padahal satu masa masih kerabat dekat. Hanya karena anggapan bahwa ini adalah keponakan saya. Ini hanyalah anak yatimnya Abu Thalib yang ra'il ghanam, cah angon, pengembala. Itu pandangan mereka, anggapan mereka kepada Nabi. Berbeda dengan anggapan Sayyidina Abu Bakar. Keimanan beliau yang sempurna, keyakinan beliau yang tulus luar biasa. Seperti peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat yang lain mendustakan, beliau mensupport Nabi. Benar engkau wahai Nabi, teruskan. Benar engkau wahai Nabi, teruskan. Begitu ada pendustaan, serangan, cacian, baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi support kebaikan. Ini syahadat Muhammad Rasulullah yang berkualitas. Baik pemirsa TV 9 yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Ketika kita beriman kepada Zat yang Maha Suci, yang memperkenalkan dirinya dengan Ismul Jalalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan menjadi mata rantai keimanan. Kita beriman kepada Allah, kepada para malaikat Allah, karena menjadi satu mata rantai secara otomatis. Allah mengutus para malaikat, berarti makhluk yang diutus harus kita imani. Allah menurunkan kitab-kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Maka wajib kita imani. Para nabi, para rasul, semua terkoneksi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada hari akhir, qada dan qadarnya, lengkap seluruhnya, mata rantai keimanan yang tidak boleh terputus. Begitu juga dengan keimanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini akan menjadi mata rantai dengan keimanan, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Beliau menceritakan alam barzah, beliau menceritakan hari kiamat, ada mahsyar, ada pemberian syafaat, timbangan amal, ada telaga, ada siratal mustaqim, surga dan neraka. Ini bagian dari seluruh makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga pemaknaan kita terhadap kalimat syahadat ini benar-benar pemaknaan yang sebenar keimanan, sebenar keislaman, seperti konstruksi bangunan yang berkualitas, agar selanjutnya bangunan-bangunan keislaman kita lainnya kokoh dan kuat. Selamat menguatkan keimanan kita, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.